Jadi kita ini ya, yang kemarin lagi ya, soal-soal lagi lah ya. Jadi yang pertama yaitu tentang medan apa kemarin? Medan magnet ya. Medan magnet ini medan magnet induksi namanya ya. Oleh karena kawat atau penghantar berarus listrik gitu ya. Jadi pertama kita bahas soal-soal yang terkait dengan medan magnet induksi ya, yang dihasilkan oleh karena adanya kawat berarus listrik ya. Oke, contohnya misal ya, ini contoh saja ya, beberapa contoh sederhana yang mungkin Anda sudah bisa ya. Oke, coba ini ya saya gambar dulu kasusnya ya. Jadi kayak saya punya sebuah kasus gimana itu? Ini saya punya sebuah kawat ya. Maaf, gambarnya agak ke bawah. Saya punya sebuah kawat, tapi kawatnya ini saya bengkokkan ya. Saya bengkokkan apa itu? Gini aja, gini. Bentar, ini kok gak pas. Gak apa-apa lah ya. Jadi saya punya sebuah kawat, saya bengkokkan jadi siku-siku gitu ya, L gitu. Bentuknya seperti itu ya, seperti yang ada di gambar ya. Nah, ini punya panjang ya. Kawatnya ini punya panjang. Anggap aja panjangnya ini beda ya. Jadi ini panjangnya A, ini panjangnya B, yang kawat itu ya yang saya bengkokkan itu. Jadi kawatnya tertentu ya, nggak panjang sekali ya. Oke, kemudian kawat yang bengkok letter L ini, yang siku-siku ini saya aliri arus. Nah, begitu ya. Ini ada arus I. Ya, tentu saja ini kan beraliran arus listrik ya. Itu ya. Jadi ada kawat beraliran arus listrik, maka di sekitarnya ada apa? Ada medan magnet induksi ya yang dihasilkan oleh kawat berarus itu ya. Oke, gitu ya. Nah, itu sudah, kemudian pasti sekitarnya ada ya, ada medan magnet. Nah, yang ditanyakan itu adalah yang di sini. Nah, titik P, di mana jaraknya ini gitu ya. Ini anggap aja C gitu ya. Oke, itu jaraknya ya, datanya diketahui itu I-nya yang dialirkan itu misalnya ini langsung saja ya, contoh kan ini 1 ampere, terus itu kawatnya yang saya tekuk itu A itu misalnya anggap aja itu 8 cm gitu kan ya. Yang B itu misalnya 10 cm, sedangkan yang C itu jaraknya dari itu ya, titik P itu ke kawat salah satu ujungnya itu ya, itu misalnya berapa ini, 2 cm saja lah ya. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, jadi yang diketahui sudah ditanya ya itu ya, yang nomor 1 itu ya berapa atau bagian ya, ada berapa ya, berapa besar dan arah ya medan magnetik induksi pada titik P ya oleh kawat tersebut. Oke ya. Jadi pertanyaannya itu ya. Paham ya di sini kasusnya ya? Halo. Halo. Mas Rafli? Gimana? Mas Arkan? Halo. Mas Rafli, Mas Arkan. Iya, Pak. Oke ya. Tahu ya kasusnya ya? Jadi kita punya sebuah kawat pengantar, saya tekuk seperti itu ya, pada panjangnya itu A plus B itu ya, yang karena saya tekuk gitu ya. Kemudian
di titik P ya, di sekitarnya itu kan pasti ada medan magnet ya. Nah, ditanya berapa medan magnet di titik P itu sesuai kondisi di gambar. Ya, oke, jawab gimana jawabnya ini? Halo, ada yang tahu? Coba ceritakan saja dulu caranya bagaimana. Mas Gandang, ini Mas ya? Gandang ini Mas ya? Iya, Pak. Nah, Mas Gandang gimana Mas? Masih bingung, Pak, aku. Dah bingung, wah ini gimana kok bingung? Kalau bingung saya ikutan bingung gimana Mas? Oke ya, jadi untuk mencari besarnya dan arahnya berarti kita apa ini? Harus tahu apa? Harus tahu apa? B-nya kan ya, B vektor kan ya, di titik P. Gitu kan ya. Jadi Anda harus tahu apa ini? Vektor dari medan magnet. Gitu ya. Vektornya di situ ya, bukan kan itu besar dan arah ya. Vektor itu kan punya besar dan punya arah. Jadi kita ya cari vektornya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa gitu ya, kawat itu bisa kita bagi menjadi berapa? Atau bisa kita tinjau menjadi berapa bagian? Berapa bagian? Berapa bagian, Mas? Halo. Ini yang pertama, saya tebeli ya, warna merah. Bagian yang kedua warna biru. Ya, gitu ya. Paham sampai sini? Halo. Berarti kita bisa tinjau ini kawat pertama, itu kan ya. Yang ini adalah kawat kedua. Paham situ? Halo. Paham, Pak. Ya, nah sehingga nanti kita tinjau ada dua penyebab ya, ada dua penyebab B di titik P ini. Gitu ya. Yaitu apa saja? Dua penyebab itu ya apa saja. Jadi B di titik P itu adalah gitu ya, disebabkan oleh B di titik P oleh kawat satu dijumlah secara vektor gitu ya, ditambah apa B di titik P oleh kawat yang bagian kedua ya, gitu ya. Paham sampai sini ya? Halo. Halo. Paham, Pak. Nah ya, oke. Nah sekarang coba B di titik P oleh kawat satu, ini saya bagi dua ya. Nah saya bagi dua. Sekarang yang merah, Anda tinjau kawat yang merah itu. Kawat yang biru gak usah diperhatikan dulu ya, karena kita kan sudah bagi dua ya. Jadi yang ini adalah kawat satu. Oke, gitu ya. Nanti yang di sebelah kanan ini adalah yang kedua kawat dua, gitu kan ya. Nanti kita lihat satu-satu ya. Oke, oke ya. Jadi kawat satu bagaimana? B di titik P berapa? Pakai apa ini? Ayo, pakai apa? Rumusan yang mana? Kita pakai rumusan apa ini? Kalau dia sejajar kayak gitu, lihat yang kawat satu ya. Halo, pakai hukum diod apa? Safar. Ya, gitu ya. H ini hukum ya. Ya, Mas Arkan ya, bukan ini ya, bukan yang ini. Oke ya, gitu ya. H, hukum. Ya, hukum filsafat gimana? Lalu, lupa ya. DB itu sama dengan apa? Halo, halo. Mu 0 I per 4 pi. Ayo, ayo.
Ini yang mana ini suaranya ini? Biasanya yang kemarin siapa? Yang bersuara kemarin lupa saya ini. Halo? Mas Rehan. Halo Mas Rehan. Oh ini ada Mbak Hana, dua Mbak Hana ini. Mbak Hana, Dea Puspita ini. Ya Mbak Hana. Mbak Hana. Iya, Pak. Ada dua Hana ini berarti panggilannya. Panggilannya Mbak Hana atau Mbak Dea? Yang Hana, Mbak Hana Pak. Dea Puspita. Hah? Hana juga, Pak. Oh Hana juga. Oke lah ya. Oke ya, yang itu ya. Oke, jadi Mbak Ana berdua gitu ya. Jadi ini mu 0 I per 4 pi itu mesti ada itu ya. Terus apa? DL cross R caping gitu kan ya. Per R kuadrat gitu kan ya kemarin. Halo. Halo. Ya, gitu ya. Di mana ini apa namanya? DL ini apa kemarin? Sudah atau belum ya? Halo. DL ini panjang kawat ya dengan arah sesuai arah I. Gitu ya. Gitu ya. Halo. Dengan yang ini arah, ini adalah vektor satuan ya. Langsung saja ini arahnya arah dari mana ke mana? Dari DL ke P. Ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi itu yang diperhatikan ya. Halo. Mbak Ana berdua, Mbak Hanalda dan Mbak Ana Dea. Ya, gitu ya. Halo, Mas Arkan. Masih ada Mas Arkan di sana? Halo, Mas Arkan. Masih, Pak. Masih ya. Oke, jadi yang DL itu kalau Anda lihat di kawat satu, arahnya kemana berarti, Mas? Itu, Mas. Ini sudah ada nih. Ke Mana atas, itu, Pak. Mas? Atas. Oke, kita buat ke atas. Ini adalah DL. Ya. Kemudian arah dari R caping yaitu dari DL ini, anggap aja di sini DL-nya ya. Itu saya urek-urek itu di situ warna apa itu? Abu-abu itu ya. Warna apa itu? Ungu ya, warna ungu itu ya. Nah, itu DL ke titik P. Berarti kemana itu berarti? Atas juga, Pak. Atas juga. Atas juga. Ini adalah R caping, gitu kan ya. Nah, gitu kan ya. Nah, berarti arahnya sejajar kan ya. Yang DL ke atas, yang R caping ke atas. Berarti cross produknya berapa, Mas? Misalkan cross produknya, sudutnya berapa sih sudutnya kalau sejajar itu? 0, Pak. 0. Berarti kalau cross produk itu apa? Cross produknya jadinya gimana kalau sudutnya 0? 0 juga ya, Pak. Iya 0. Kan sinus berapa? Sinus 0 ya. Kan DL, jadi yang bagian ini ya. Bagian itu yang DL cross R cabing itu ya, itu sama dengan besarnya yang DL itu gitu kan ya, dikali besarnya R cabing kali sinus 0 derajat. Ya, ini jadinya 0 ya. Jadi ini Anda substitusikan gitu kan ya, ke situ gitu kan ya. Maka hasilnya gimana? Berarti B di titik P oleh karena kawat 1 itu sama dengan berapa? Ayo, sama dengan berapa itu? Halo. Halo, Mas Arkan. Berapa, Mas?
Mas? Halo? Nggak ada suara nih. Nol bukan, Pak? Hah? Berapa? Nol, Pak. Iya, nol ya. Kan nol itu ya. Ini loh. Nih, kelihatan ya pointer saya ya. Halo? Pointernya kelihatan ya. Ini hasilnya nol. Anda masukkan situ nol. Nol. Skala sesuatu kali nol ya pasti nol ini gitu ya. Oke, gitu ya. Paham sampai situ ya? Halo? Halo? Nol. Halo? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang mau ditanyakan? Mbak Analda mau nanya? Belum, Pak. Belum ya. Jadi Ya. tahu ya dari mana kok bisa nol itu ya. Karena arah dari DL dan R caping itu sejajar ya. Pasti dia nol. Ya, itu ya. Oke, baik. Lanjut ke kawat 2 dulu aja. Ayo, di kawat 2. Yang warna biru ya berarti ya. Bagaimana itu caranya? Apakah pakai hukum filsafat? Halo? Halo? Pakai rumusan jadi aja ya. Gitu ya. Rumusan jadinya bagaimana? Nah, ini saya apa namanya? Saya perlihatkan ya. Jadi apa ini aja ya pakai ini. Kelihatan? Halo, PPT-nya? Kelihatan, Pak. Nah, pakai ini aja kan kayak gini kan ya sistemnya ya. Ntar saya gedein. Nah, gitu ya. Ya, sistemnya kan ini kan ya. Ini kan. Ini ada kawat tertentu yang datar tadi kan ya. Sama kan ya. Jadi I-nya ke kanan ya. Nah, tapi ini ada di pojok sini gitu kan ya, titik P-nya ya. Oke, gitu ya. Nah, berarti bagaimana? Gunakan ini. Ya, ini K aksen itu apa K aksen? K aksen ini. Hah? Halo? Halo? K aksen ini adalah hasil dari apa? Mu 0 per 4 Pi ya. Gitu ya. Berapa mu 0 per 4 Pi? Halo? Halo? Mas Kandang berapa Mas? Mu 0 per 4 Pi. Belum tahu, Pak. Deh, oh nggak tahu gimana ini. Mu 0 berapa Mas? Mu 0 berapa mu 0? Ayo dilihat di bukunya. Mbak Aurelia. Halo? Halo Mbak? Mbak Aurel. Iya, Pak. Ya, berapa mu 0 Mbak? Yang 4Pi dikali 10 pangkat min 7 itu bukan, Bu? Iya betul, 4 kali 10 pangkat min 7 per 4 pi ya. Jadi 4 pi-nya dicoret tinggal 10 pangkat min 7. Satuannya ada ya. Jadi dicek satuannya ya. Jadi ini satuannya ada ini. Ya, jadi cek sendiri ya. Ada satuannya. Nilainya 10 pangkat minus 7 Kak. Kak aksen itu ya. Oke ya. Nah, kemudian yang perlu Anda perhatikan di rumusan ini gitu ya. Yaitu ini alfa 2 dan alfa 1. Ya, alfa 2 yang ini, alfa 1 yang itu. Ya, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo. 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 Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, coba kita terapkan ke yang satu
yang contoh soal kita tadi. Ayo. Nah, yang itu nomor 2 ya, yang BP2 itu ya. Oke, bagaimana? Ayo. Berarti BP2 itu sama dengan berapa, Mas? Mbak? Ya, lupa. Mu 0 I per 4pi A cos alfa 2 min cos alfa 1 gitu ya tadi. Halo. Halo. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Nah, alfa 1 berapa alfa 1? Berarti ini kalau Anda kasih nama ini 1, ujung 1, ini ujung 2 gitu kan ya. Sama seperti yang tadi ya. Nah, alfa 1 berapa? Halo, gimana tadi cara nyarinya? Halo, ini dikasih ini ya, apa namanya? Garis bantu ya. Berarti yang ini ya, alfa 1 ya. Ini adalah alfa, gimana nih? Ini alfa 1. Ya ya. Terus alfa 2 yang mana? Ini tarik garis bantu. Yang ini ya. Ini adalah alfa 2. Oke, gitu ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Untuk alfa 1, alfa 2-nya? Halo? Itu dari mana sih itu? Itu dari sebenarnya dari hukum Biot-Savart ya. Persamaan itu sebenarnya dari hukum Biot-Savart ya. Jadi kalau Anda turunkan jadinya yang kayak gitu ya. Oke, jadi kita skip penurunannya ya. Jadi kita anggap ya kita apa namanya pemakaian sajalah gitu ya, pemakaian untuk kasus seperti ini ya. Nah, berarti kalau Anda sudah tahu alfa 1 seperti itu, alfa 2 yang seperti yang di situ, ya, maka cos alfa 1 berapa? Halo, cos alfa 1? Halo, berapa cos alfa 1? Mas Gandang, cos alfa 1 berapa? Halo, Mas? Halo, tes. Halo, halo. Oh, gak ada suara nih, Mas Gandang hilang ini. Masih di sini, Pak. Masih Oh, masih listrik ya. nih, Pak. Oke, cos alfa 1 berapa, Mas? Berarti, Mas. Itu loh, gambar yang itu. Kalau saya tebeli ya, berarti garis sudutnya ini. Nah, itu sudutnya ya. Berapa, Mas? 9? Jadi sudutnya 90 derajat itu, Pak. Iya, 90. Jadi ini adalah 90 derajat. Ya. Jadi cos 90 berapa? Cos 90 0, Pak. 0. Ya, jadi bagian itu 0. Ya, enak kan ya? Enak ya. Jadi tinggal yang cos alfa 2 ya. Nah, cos alfa 2 berapa? Itu alfanya di situ. Ini kan siku-siku nih, enak ini, siku-siku. Berapa Mas Gandang? Cos alfa 2-nya. Nggak usah mencari sudutnya alfa 2 ya. Jadi langsung saja cos alfa 2 berapa? Yaitu sisi yang samping bagi sisi yang Miring. miring. Ya, sisi samping itu yang mana? Itu sudutnya itu alfa 2 itu berarti berapa panjangnya itu? Sisi sampingnya. Halo. Itu, Pak. 10 cm, Pak. Ya, B itu ya. B, oke, B ya. Per sisi miring. Nah, sisi miringnya adalah akar dari apa tadi? B plus C ya.
Iya, B Pak. kuadrat plus C kuadrat. Gitu ya. Jadi ini hasil dari cos alfa 2. Anda nggak usah mencari alfa 2 ya, langsung mencari cosnya ya. Oke, nah kalau sudah, maka kita temukan berapa? Ini ya, maka ini mu 0 I B per 4 A ya. A-nya bener A nggak itu? Halo, A-nya ini loh. Kelihatan ya suara saya. Ini bener A atau yang lain? Kalau menurut gambar. Ini salah ya. Harusnya berapa ini? Halo, harusnya berapa? Saya hapus, harusnya berapa? Halo, kok gak ada suara nih? Harusnya adalah halo. Ini loh jaraknya ini loh. 10, Pak. Atau C. 2, Pak. Iya 2 C. Ya, gitu ya. Itu akar, coret sebentar. Ini akar dari B kuadrat plus C kuadrat. Gitu ya. Jadi ini adalah satuannya. Oh iya, arahnya kemana ini? Belum. Ini kan vektor ya. Jadi dia adalah sebuah vektor. Arahnya kemana? Halo? Sesuai tangan kanan. Halo, sesuai aturan tangan kanan. Kemana ayo? Halo, Mas, Mbak. Halo? Halo? Ayo, arahnya kemana itu? Halo, Mbak Sarla? Mbak Salsabila? Halo, keluar permukaan. Oke, jadi siapa ya, Mas Fernando ya? Oke, keluar permukaan. Ya, betul ya, keluar permukaan ya. Jadi, keluar permukaan itu Anda apa? Anda simbolkan apa? I atau J atau K? Gimana Mas Fernando? I atau J atau K? Keluar itu? Oh, ini kok pakai WA-WA-an? I. Kenapa I? Ini kenapa kok cecetan ini ya? Ya, kenapa I? Karena kita harus membuat apa? Koordinat kartesian ya. Ini yang kemarin apa? Kemarin waktu dengan saya terakhir itu sampai jam 4 itu pasti tahu ya. Ya, siapa aja kemarin ya? Lupa saya. Ya, jadi kita harus membuat apa ini namanya? Halo? Ini ya, koordinat kartesian dengan besaran ini ya, vektor satuannya. I, J, K. Gitu ya. Jadi yang I keluar itu, maaf, yang keluar itu plus I, ke kanan plus J, ke atas plus K. Ya, gitu ya. Halo. Sehingga seperti yang dikatakan Mas Fernando tadi, itu keluar ya. Keluar itu ke I ya. Sehingga ini tinggal Anda tambahi I. Gitu ya. Halo, tes. Halo, ini I juga ya. Yang ini I juga. Halo, ada yang mau ditanyakan? Halo. Halo, ha. Halo. Oh, gak ada suara nih. Halo, Mbak Salsabila. Mbak Chandra. Halo, Mbak Chandra. Bener ya Mbak ini ya? Chandra itu
Halo? Halo, kok gak ada suara semua nih? Bapak izin bertanya, Pak. Iya, silakan, silakan. Eh, ini yang kawat satu itu loh, Pak. Itu kok Mm-mm. eh, gimana ya? Kok ciri-ciri menggunakan rumus apa ini biosulfat itu gimana ya, Pak? Mm-mm. Oh, kapan kita gunakan filsafat? Ya Kapan gitu, kita Pak. gunakan rumus yang jadi gitu ya, Mas ya? Iya, Pak. Nah, pertanyaannya bagus sekali ya. Oke ya. Jadi untuk yang eh, filsafat itu biasanya kita pakai hanya yang kayak gini saja, Mas. Ya. Yang gimana itu? Yang titiknya ya itu yang sejajar ya atau segaris ya, maaf. Segaris. Ya, Mas ya. Siapa tadi, Mas? Iya, Pak. Mas Gandang ya. Jadi yang segaris saja, Mas. Jadi misalnya titiknya di sebelah, misalnya mana ya? Titiknya di sini ya. Nah, misalnya ada titik di situ ya, Mas. Ini titik apa? Titik G misalnya. G ya, atau titik K atau titik A misalnya ya. Gitu ya. Itu karena dia segaris gitu ya. Dia segaris dengan itu pasti dia pakai filsafat ya. Nah, kemudian kalau yang selain itu gitu ya, contohnya yang warna biru itu ya, bisa di atas, bisa di bawah, bisa di tengah gitu ya, bisa di ujung gitu ya. Gini ya maksudnya. Jadi kalau apa namanya saya pakai yang baru ya. Jadi misalnya, bentar. Jadi kalau saya punya kawat gitu kan ya, nah ini dialiri arus I gitu kan ya. Bisa di sini atau di sini atau di situ atau di sana atau di situ gitu ya atau di bawahnya gitu ya. Titik yang ingin diukur B-nya ya. Titik yang ingin misalnya ini P, Q, R, S, T gitu kan ya. Berapa B di titik P, Q, R, S, T. Wah, gitu kan ya. Itu Anda ya juga sama gitu ya. Gunakan eh, filsafat. Sebenarnya yang ini tadi dari filsafat ya, Mas Mbak. Ini rumusan ini sebenarnya dari filsafat juga, gitu ya. Tapi sudah pada hal-hal atau sudah pada kasus yang khusus, gitu ya. Kawat yang misalnya tertentu lurus, gitu ya. Gitu ya, Mas. Halo, gitu ya. Iya, Jadi Pak. sebenarnya itu filsafat juga ini, ya. Jadi yang saya pakai ini ya spotlight ya. Ini dan ini sebenarnya sama gitu ya. Jadi yang saya kotak ini yang di kawat dua ini sebenarnya hasil turunan dari biot safat. Gitu ya. Tapi ini saya skip langsung gitu ya. Saya skip langsung menggunakan rumus jadi hasil turunan dari biot safatnya ini. Gitu ya Mas ya. Halo. Oh iya, Pak. Ya. Nah, eh nah sehingga kita bisa tahu oh, ternyata ini apa namanya bisa kita langsung pakai gitu ya tanpa harus menurunkan dari sini Mas dari rumus filsafatnya ya tanpa harus menurunkan kita bisa langsung itu saja gitu ya. Oke ya paham ya di situ ya. Nah khusus untuk yang sejajar seperti itu misalnya tadi yang di halaman ini ya misalnya titiknya itu di mana tadi misalnya titiknya di sini ya. Nah, di situ atau di situ atau di sinu, sanu, di sinu gitu ya. Ini misalnya titiknya adalah KLM misalnya gitu ya atau ini adalah eh, B D E misalnya gitu kan dia. Nah, di titik-titik itu KLM BDE itu pasti nol di situ ya. Jadi di sini B-nya itu pasti nol. Ya, sama juga yang ini. Di sini ini B-nya juga 0. Oke ya.
B di B, B di D, B di E gitu ya. B di K, B di L, B di M gitu ya. Itu 0. Oke, kenapa? Karena tadi ya, kalau kita tinjau yang misalnya di yang kanan ini ya, ini kan DL di sini ya, ini DL, gitu kan ya. Sedangkan yang apa R caping juga ke situ kan ya, R caping. Oke, jadi dia sejajar. Kalau yang sebelah kiri gimana? Misalnya yang di D, ya atau di E terserah lah ya. Nah, DL-nya kemana? DL-nya tetap ini, di DL ke situ. Ya, kemudian R caping kemana? R caping ke situ kan ya, karena dari DL ke titik yang diukur gitu ya. Ini adalah R caping. Maka sudutnya berapa ini? 180. 180. Ya. Nah, sin 180 maupun sin 0 pasti 0 gitu kan ya. Gitu ya. Sin 180 0, sin 0 ya 0 gitu ya. Paham ya? Sehingga B-nya di sini sama B-nya di sini itu 0 ya. Gitu ya. Gitu saja ya. Jadi itu karena kita apa namanya? Nggak perlu mencari sampai rumus jadi. Kalau pakai rumus jadi nggak bisa malah ya, gitu ya. Coba Anda lihat kalau Anda pakai rumus jadi, ya kawat 1 misalnya, ya Mas Gandang ya, kawat 1 Anda jadikan Anda gunakan rumus jadi yang di kawat 2, kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Jawabannya nggak bisa ya, ya Mas Gandang ya. Kenapa? Itu loh ada C-nya itu loh. Ya, inilah, inilah. Ya, kalau apa namanya di titik yang KLM atau BD itu gitu ya, C-nya berapa itu? Apa jaraknya berapa? Jarak yang tegak lurusnya? Nggak ada kan, 0 kan ya? Iya, Pak. 0. Jadi kita nggak bisa menggunakan rumusan yang ada di kawat 2 itu di kawat 1. Kenapa? Karena 4 pi A-nya itu kan ada jaraknya kan ya. Nah, gitu kan ya. Ya, karena ini kasusnya beda gitu kan ya. Yang kawat 2 itu yang atas ya PGRST itu atau yang bawahnya itu kan ya, sehingga persamaannya jadi berbeda gitu ya Mas, paham ya sampai sini ya? Halo. Paham, Pak. Oke, baik, jadi itu adalah terkait dengan yang persamaan atau rumusan yang di kawat tertentu ya. Jadi kawatnya ada panjangnya gitu ya. Sehingga kita bisa mencari cosinus alfanya berapa gitu ya. Oke, nah setelah itu gimana berarti? Halo? Sudah selesai kan jawabannya? Belum ya. Jadi jawabannya belum. Ini adalah BP2 gitu kan ya. Ini gitu kan ya. Jadi yang jawaban ini Anda masukkan ke sini gitu ya. Kemudian jawaban yang satunya yang ini Anda masukkan ke sini. Oke, gitu ya. Jadi hasilnya adalah ya yang itu kan, itu BP1 kan 0 ya. Jadi hasilnya nanti kalau Anda substitusi gitu kan ya, maka jadinya BP itu adalah, saya taruh atas ya, mu 0 IB per 4B C akar B kuadrat plus C kuadrat I. Gitu ya. Halo. Halo. Ada yang mau ditanyakan, Mas? Mbak? Halo? Halo? Enggak ada suara nih. Saya nggak tahu ini bisa atau enggak ini. Jadinya Anda ini ya. Halo? Tes? Mbak Zanuba? Mbak Dewi? Mbak Fadila? Halo? Mbak? Bisa ya?
Halo, kok gak ada suara nih? Halo? Halo, kalau Mas Arkan masih ada Mas Arkan? Halo Mas Arkan, Masih ada, Pak. masih ada ya? Ada yang mau ditanyakan nggak Mas? Ada yang Belum mau ada, Pak. ditanyakan nggak Mas? Halo? Dari saya belum ada, Pak. Oke, oke lah ya. Jadi silakan Anda belajar lagi ya. Oke. Nah, kemudian ya saya ingin yang satunya ya. Oke ya. Ya, kita beralih ke contoh berikutnya aja ya kalau sudah oke ya. Oke, contoh berikutnya ya, contoh nomor 2 ya. Jadi saya punya apa namanya 3 buah kawat sekarang ya. Ada kawat panjang sekali, kemudian ada kawat berbentuk semicircle gitu kan ya. Terus ada di sini kawat berupa cincin ya. Oke, gitu ya. Kemudian jadi kasusnya itu ini I1 kawat 1 ya. Kemudian kawat 2 itu saya buat begitu saja, ini I2 ya, dialiri arus ya. Kemudian kawat 3 itu tidur ya. Tidur itu mengalirkan arus seperti itu adalah I3. Oke. Kemudian dimensinya sekarang ya. Ini panjangnya A, ini panjangnya R1, maaf itu jari-jari ya, ini jari-jarinya R2, R1 juga ya, R aja ya supaya sama jari-jarinya ya, jari-jarinya sama. Ini R ya. Kemudian dari sini ini segaris ya, sesumbu, segaris ya. Ini seperti contoh soal yang ada di buku itu loh ya, tapi agak beda dikit ya di buku diktat. Bener nggak, Mas Arkan? Ini anggap baca B. Ya, dimensinya adalah misalnya diketahui ya, diketahui I1 1 ampere, I2 2 ampere, I3 1 ampere misalnya gitu ya. Terus R-nya diketahui R-nya itu adalah misalnya 4 cm gitu ya. A-nya misalnya 2 cm. B-nya misalnya 3 cm aja lah ya. Oke, ya. Jadi kawat pertama ini panjangnya tak berikat ya. Kemudian kawat kedua mengalirkan I2 itu berupa semicircle ya, setengah lingkaran gitu ya. Yang saya pasang begitu. Kemudian kawat berikutnya gitu ya. Itu ada I3 ya, berupa apa seperti cincin itu dialiri arus I3. Jari-jarinya sama ya dengan yang semicircle tadi. Oke, sampai sini paham ya maksudnya ya? Halo. Halo, Mbak Hanalda. Paham ya maksudnya ya? Kasusnya itu ya. Nah, sekarang di titik P ya, itu ditanyakan gitu ya. Titik P-nya ada di mana itu? Di situ ya. Mana itu? Di titik pusat dari semicircle ya. Ditanya berapa besar dan arah dari apa? Medan magnet ya pada titik P ya. Oke. Sampai sini ada yang mau menjawab? Halo? Halo, ada yang mau menjawab?
Halo. Mas Arkan, mau menjawab, Mas? Belum terlalu paham, Pak. Eh? Ayo, Mas. Coba, Mas. Ini di tempat saya hujan ini. Ayo. Udah, ini terakhir ini ya. Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Ayo. 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 Nggak ada yang bisa jawab? Atau Mbak Analda, Mbak Wanda, halo, Mbak Wanda. Gimana, Mbak? Masih bingung nggak, Mbak? Kayak Belum soal bisa, kayak gini, Pak. Mbak? Hah? Iya. Bingung? Wah, bingung. Sama kayak tadi ya. Jadi kita jawab saja ya. Jadi ini terakhir. Kita jawab saja. Ya. Kita jawab bersama-sama. Jadi kita bagi dua ya. Maaf, bagi tiga berarti ya. Ada kawat satu, ya kan? Kawat dua, ya kan? Dan kawat tiga. Oke, gitu ya. Ada kawat satu, dua, tiga. Kawat satu itu tegak ya. Terus kawat dua itu apa kayak kubah gitu ya. Ya, melengkung gitu, semi circle, setengah lingkaran. Terus kawat tiga itu yang mengalirkan I3 itu melingkar gitu ya, cincin. Kita tidurin. Nah, gitu ya. Oke, jadi kita bagi tiga ya. Untuk kawat yang pertama, bagaimana? Kawat panjang sekali, kawat tak berhingga. Halo, gimana kawat tak berhingga nih? Berat B di titik P oleh kawat satu. Nah, bagaimana? Halo. Halo. Jadi kita meninjau satu persatu kayak tadi ya. Kita tinjau kawat satu pengaruhnya di titik P, berarti BP1. Ya. Halo. Bagaimana ini? BP1? Halo, kok gak ada suara nih? Halo, Mas, Mbak. Pakai rumus jadi itu, Pak, atau Iya, pakai rumus jadi aja. Ya udah, saya kasih contohnya rumus jadi atau bocorannya ya. Yang ini tadi, mana tadi? Nah, ini. Kawat sangat panjang. Langsung pakai ini ya. Udah tahu ya? Minol I per 2 pi A ya. Halo, 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 ya. Halo, Mas, Mbak. iya, Pak. Ya, Pak. Minol I berapa? Yang kita tinjau kawat satu ya. Satu Satu, 2 pi. A, Jalannya berapa, Mas? Apakah A tambah R, Pak. A tambah R, betul. Nah, kayak gitu itulah ya. Itu besarnya. Arahnya ke, nah ini arah, jangan ke kanan kiri, depan belakang ya. Atas bawah, jangan. Pakai apa tadi? Pakai IJK itu, Pak. ya IJK aja gitu ya. Ada gambar ya IJK-nya. I keluar, J ke kanan, K ke atas ya. Kalau kebalikannya berarti minusnya. Oke ya. Berarti kemana ini arahnya dari BP1 ke, ayo, masuk bidang. Benar nggak masuk bidang? Halo, kok gak ada suara nih? Mas Gandang bener ya? Masuk bidang ya? Iya. Ya, ini pakai tangan kanan, Mas. Ya. Jadi yang sebelah kanan ya. Jadi ini kan kawat satunya ya, yang mana saya pakai spotlight ya. Ini kawat satunya, berarti yang sisi kanan ini arah jempolnya itu adalah yang arah arusnya, maka 4 jari ini adalah arah dari B-nya ya. Jadi kalau dia P, titik P-nya di sisi kanan, berarti dia masuk ya.
Halo, gitu ya. Nah, masuk itu apa simbolnya secara matematik? Halo, IJK apa min I min J min K? Yang mana? Min I, Pak. Min I, ya min I. Gitu ya. Jadi ini besarnya, terus ini arahnya min I ya. Jadi dia masuk. Oke, gitu ya. Udah gitu aja. Kalau ada angka ya silakan di anu ya angkanya ya dimasukkan saja ya. Apa ini mu 0 itu 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I1 gitu ya. Per 2pi A plus R. A itu ini jangan lupa jadikan satuan meter ya. A itu 2 plus R itu 4 ya kali 10 pangkat min 2 ya. Benar ya gitu ya. Halo. Nah, halo. Itu I ya. Sehingga nanti Anda peroleh ya itu aja dihitung ya. Ya, gitu ya. Ini coret tinggal 2 kali itu gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Halo. Mau bertanya Pak tadi min I dari mana ya Pak? Hah? Min I dari mana? Dari aturan tangan kanan, Mas. Aturan stroke. Jadi jempol ini ya menggenggam dengan jempol tidak ditutup ya. Kayak gini, Mas. Kelihatan saya, Mas? Nah, gitu ya. Kelihatan ya, Mas, tangan saya. Nah, itu jempolnya itu ke atas ya sesuai dengan gambar itu kan I1 ke atas ya. Maka 4 jari ini adalah apa? B-nya ya. B-nya arah dari B-nya. Nah, kalau di sisi kanan gitu ya. Yang di sisi kanan ini titik P-nya kan di sini ya, di sisi kanan ya. Maka kalau 4 jari yang itu masuk ke bidang yang kanan itu ya, maka dia tandanya masuk atau keluar B-nya. Halo, di sini. Masuk Pak. Masuk ya. Nah, masuk itu kalau kita lihat di sini ya, ini keluar itu adalah plus I, maka masuk itu min I. Gitu, Mas, ya. Halo? Baik Pak. Ya, gitu ya. Oke, jadi ini adalah min I, artinya dia masuk bidang. Ya, gitu ya. Oke, jadi itu adalah jawaban yang pertama. Oh ya, satuan jangan lupa ya, satuan dari tadi kita belum ngasih satuan ya. Satuannya apa? Kalau sudah dalam SI, satuannya adalah tes apa tes Tesla ya. Jadi ini kasih satuan T gitu ya. Gitu ya. T Tesla gitu ya. Yang kedua sekarang. Oke, kawat yang semi circle sekarang. Semi lingkaran, lingkaran setengah lingkaran. Ayo. Bagaimana itu? Ini kawat setengah lingkaran. Oke, bagaimana? B titik P oleh kawat setengah lingkaran, kawat 2. BP2 itu adalah ya lupa ya. Ya sudah saya tunjukin rumusannya. Oke. Yang ini loh Mas. Mbak. Ya. Ini kan cincin separuh ya. Terpotong kan ya. Ini jari-jarinya adalah A ini. Terus S ini adalah apa? S ini panjangnya busurnya ini. Ya. Oke, gitu ya. Paham ini? Halo. Ini sebenarnya dari mana rumus jadi ini? Rumus jadi sebenarnya dari filsafat lagi, gitu ya. Jadi kalau ditanya ini yang mana filsafat atau yang ini yang dipakai ya? Ini filsafat gitu ya. Tapi untuk kasus tertentu. Gitu ya, Mas. Siapa tadi yang tanya ya? Gitu ya. Oke, jadi itu untuk kawan 2 ya. Oke, kita jawab. Oke, jadi apa tadi? Masih ingat nggak? Mu 0. Ayo, I S per 4
pi R. Gitu ya? Benar nggak? Halo? Halo? Halo, Mas? Arahnya kemana ini, Mas? Halo, arahnya kemana? Mas Gandang, arahnya kemana, Mas? Arahnya itu? Arahnya? Ya, ini kebalikan. Kalau tadi itu yang jempol ini adalah arus, yang 4 jari melingkar itu adalah B-nya, ya. Maka kalau yang ini kan melingkar ya, yang melingkar adalah arah arusnya, melingkar arah arusnya, yang jempol itu adalah B-nya sekarang. Ya, gitu ya, paham ya sampai sini? Halo. Mbak. Oke, berarti kemana ini arahnya? Ke Luar permukaan. keluar ya, berarti keluar ini kan ya, keluar ya, keluar. Oke, gitu ya. Jadi arah arus arah arusnya itu melingkar apa namanya, begitu ya, berlawanan jarum jam itu, maka si skrup atau tangan jempol Anda keluar ya. Oke, sehingga nanti arahnya ini adalah plus I. Gitu ya, atau I gitu saja ya. Oke. Nah, kemudian kita teruskan gitu ya. Ini adalah sama dengan berapa, Mas? Mu 0 I, I-nya kan ada itu ya. I berapa ini? I2 ya. I2 ya kan, ini I2, maaf, I2. S itu busur. Busur dari setengah lingkaran berapa? Ayo, busur dari setengah lingkaran. Berapa, Mas? Mas Gandang atau Mas Arkan, terserah. Halo. Berapa? 2 PR? PR kuadrat? Atau yang mana? Halo, kok gak ada suara nih? Mbak Analda, setengah lingkaran itu panjangnya berapa, Mbak? S-nya itu, Mbak. Dibantu dong, Mbak. Halo? Iya, Pak. Berapa? Hmm, S itu kan busur, panjang busur. Ya, panjang dari setengah lingkaran itu berapa? panjangnya ya, Pak. Iya, satu lingkaran penuh berapa panjangnya, Mbak? Satu lingkaran 360 bukan, Pak? Panjangnya, Mbak. Panjang Panjang. dari lingkarannya. Atau keliling lah ya, keliling gitu kan ya. Kalau nggak tahu panjang keliling, ya. Keliling dari satu lingkaran penuh berapa, Mbak? 2 PR bukan, Pak? 2 pi. Berarti kalau separuhnya setengah lingkaran? Setengah. 1. Ya, pi R saja. Kan tadi 2 pi R, Mbak. Oh iya, Gitu iya, ya. Pak. Nah, gitu ya. Per 4 pi R. Gitu ya. Jadi 4 pi, maaf, pi-nya ada coret ya. Itu pi-nya saja ya. R-nya, ini R. Oh, ini maaf, ini R kuadrat ya. Berarti rumusannya ya. Ini coret, sehingga ini tinggal R-nya doang ya. Oke ya, sehingga ini nanti adalah mu 0 I2 yang itu habis ya per 4 R, gitu saja ya. Lalu itu saja ya, arahnya I. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Oke ya, bisa ya. Jadi kayak gini-gini nih Anda harus apa namanya ya, harus paham ya, harus paham. Jadi mu 0 I2, I2-nya kan ada ya. 4 R, R-nya ada ya. Oke, baik. Kita lanjut dulu ya karena sudah azan. Yang ketiga, kawat 3 ya, yaitu kawat lingkaran.
Oke ya, kawat lingkaran. Bagaimana ini kawat lingkaran? Ayo. Wah, ini kok anu ini ya. Kelihatan ya? Ini ya kawat lingkaran. Halo? Kelihatan, Pak. Ya, gitu ya. Jadi kawat berupa ini ya. Ini ya, yang kalau Anda lihat titik P-nya kan di situ tadi ya, persis ya. Nah, persis. Jadi seperti ini ya. Jadi K atau mu 0 ya, mu 0 I per 4 pi ya kan, R kuadrat sin alfa kali 2 pi A ya. Itu ya, bisa ya. Halo. Halo. Ini gimana ini Rek, kalau ujian EAS ini Rek? Halo. Kalau ujian EAS gimana ini ya? BP3 ya itu adalah apa tadi? Mu 0 I ini per 4 pi gitu kan ya. Apa tadi? Sin alfa R kuadrat ya. Jadi ini sin alfa per R kuadrat gitu kan ya. 2 pi A ya. Kali 2 pi A. Oke, gitu ya. Nah, R-nya itu adalah R jari-jari di sini gitu kan ya. Kemudian BA-nya menjadi B. Oke, gitu ya. Halo. 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 Oh, gak ada suara nih. Ya, gitu ya. I-nya adalah I3 gitu ya. Alfanya itu adalah ya ini tadi ya. Anda tinggal apa tadi? Mencari sin alfa. Alfanya di sini tadi ya. Oke, gitu ya. Sin alfa berapa? Sin alfa di sini? Halo. R per gak ada suara nih. R per akar dari ayo B kuadrat plus R kuadrat ya. Jadi Anda tinggal substitusi aja ini ya ke sini gitu kan ya. Terus oh ya ini arahnya kemana arahnya? Arahnya ke ayo arahnya sajalah. Nanti untuk rumusannya Anda tinggal nyari ya. Arahnya kemana? Halo. Keluar, Pak. Kok keluar? Ini ke Bawah. bawah. Bawah itu apa? Min K ya. Jadi dia adalah min K. Oke ya. Jadi kalau sudah ini Anda masukkan saja angka-angkanya gitu kan ya. Masukkan aja angka-angkanya itu, kemudian dapatlah sekian min K. Gitu kan ya. Nah nanti ini Anda jumlahkan gitu ya. Jadi Anda jumlahkan ini plus ini ya. Yang bisa dijumlahkan kan yang I saja ya. Kalau yang K biarin ya. Karena K itu apa namanya? Beda kan ya, beda sumbu kan ya. Paham ya sampai sini ya? Sehingga nanti totalnya saya tulis ya. Maka B di titik P itu adalah BP1 tambah BP2 tambah BP3 ya. Gitu ya. Yang BP1 BP2 ini ya I ya. Ini sekian I plus nanti ini sekian K. Oh min ya itu ya. Min sekian K. Oke, gitu ya. Halo. Iya, Sudah Pak. bisa ya? Min Eh, sekian K. Ini satuannya adalah Tesla. Gitu ya nanti. Halo. iya, Pak. Pak mau nanya. Ya, silakan. Berarti yang dijumlahin itu yang sumbunya sama aja ya, Pak? Iya, betul yang I kumpul I ya.
Oh iya, Pak. Yang K Nggak nggak berpengaruh bisa. kan positif sama negatifnya, Pak? Betul. Terima kasih, Pak. Iya, ya. Jadi yang sama-sama ininya, I yang kumpul I, kalau ada C ya kumpul C, kalau ada K ya K, gitu ya Mbak. Sama seperti kita belajar yang vektor fisika 1 bab 1 kemarin ya. Sekian I, sekian C, dan sekian K ya. Iya, Pak. Oke, baik itu ya. Jadi seperti itu. Jadi silakan Anda teruskan sendiri di tempatnya masing-masing di rumah atau di kosan gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jadi, oh iya, mau di screenshot silakan kalau mau. Ya, kalau ini yang sebelumnya juga bisa ya di screenshot. Jadi silakan Anda terusin lagi. Yang ini juga sama ya. Oke, baik itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini ya. Jadi